Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang tema yang sudah terkenal dalam hadis sahih tentang Kanzain Ahmar wal Abyad, dua perbendaharaan berwarna merah dan putih. Secara ringkas, kemungkinan bahwa Indonesia itu mungkin bagian dari perbendaharaan itu tetap saja ada. Tetapi makna sebenarnya pastilah lebih luas dan harus diteliti dengan pemahaman yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menggulung bumi untukku, sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dinampakkan untukku. Aku diberi dua perbendaharaan, merah dan putih. Dan sesungguhnya aku meminta Robku untuk umatku agar dia tidak membinasakan mereka dengan bencana kekeringan menyeluruh. Dan agar dia tidak memberikan musuh yang menguasai mereka selain diri mereka sendiri yang bisa menghancurkan keturunan mereka. Dan sesungguhnya Robku berfirman, Hai Muhammad, sesungguhnya aku bila menentukan sesuatu, maka itu tak akan bisa ditarik kembali. Aku memberikan untuk umatmu bahwa mereka tidak akan dibinasakan oleh bencana kekeringan secara menyeluruh. Dan aku tidak akan memberikan musuh yang menguasai mereka selain diri mereka sendiri yang bisa menghancurkan keturunan mereka. Walaupun musuh telah mengepung mereka dari segala penjuru, hingga sebagian dari mereka, yakni umatmu, membinasakan sebagian lainnya dan saling menawan satu sama lain." Hadis ini berbicara tentang masa depan Islam. Kaum muslimin akan menguasai berbagai wilayah, bahkan hingga daerah ujung timur dan barat bumi yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak akan bisa dihancurkan secara menyeluruh karena sanah, yakni bencana semacam kekeringan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan al-ju' atau kelaparan. Kaum muslimin juga tak akan bisa dikuasai dan dihancurkan oleh musuh dari luar, kecuali bila telah terjadi saling bunuh sesama mereka dan saling tawan sama mereka. Artinya kehancuran kaum muslimin terjadi karena peperangan sama kaum muslimin itu sendiri, dan barulah pihak luar bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk menguasai mereka. Dan pada kenyataannya itulah yang terjadi pada zaman dulu hingga zaman sekarang. Pengertian pertama dari perbendaharaan berwarna merah dan putih itu adalah apa-apa yang didapatkan dari negeri-negeri yang ditaklukkan kaum muslimin. Emas dan perak adalah penjelasan paling umum tentang ini. Diriwayatkan oleh Imam Tobroni, "Dan aku diberikan dua perbendaharaan berwarna kuning dan putih, yakni emas dan perak." Tambahan perkataan emas dan perak itu dimungkinkan berawal dari perawi hadisnya yang disitu menyebut perbendaharaan itu berwarna kuning, aswar, dan bukan merah atau ahmar, karena kemungkinan perawinya mengasosiasikannya dengan warna kuning untuk emas. Pengertian kedua, perbendaharaan ini terkait dengan negeri-negeri yang dikuasai atau menjadi bagian kaum muslimin dengan sifat warna merah dan putih atau warna lain yang menjadi ciri khas mereka. Dalam hadis dhaif atau lemah, yang dimaksud perbendaharaan itu adalah Rum dan Faris, Romawi dan Persia. Sesungguhnya Allah memberiku di waktu malam dua perbendaharaan Persia dan Rum, dan menambahkan untukku dengan kerajaan-kerajaan Himyar Ahmarain, Himyar yang memiliki dua warna merah. Terkait dengan warna, Romawi sejak dulu identik dengan pakaian perang warna merah sesuai warna dewa perang mereka Mars, sedangkan Persia sebelumnya identik dengan warna putih sesuai warna istana Kisra. Wilayah Romawi atau Syam, sebagian besar penduduknya akhirnya menjadi Muslim dan menjadi pilar kekuatan Bani Umayyah. Sedangkan wilayah bekas kerajaan Persia, sebagian besar penduduknya akhirnya menjadi Muslim dan menjadi pilar kekuatan Bani Abbas atau Abbasiyah. Ini adalah dua kerajaan yang secara berturut-turut menghentikan era Khulafaur Rasyidin dan terlibat pertempuran satu sama lain. Bani Umayyah terkenal dengan bendera putih, dan Bani Abbas yang akhirnya merebut kekuasaan Bani Umayyah terkenal dengan bendera hitam. Ini mungkin yang dimaksud perbendaharaan di waktu malam, sesuai warna hitamnya malam dalam riwayat Ahmad. Adapun kerajaan Himyar adalah kerajaan Yahudi Arab yang dulu berlokasi di Yaman dan sebagian Arab Saudi sekarang. Kerajaan itu terkenal dengan warna merah dan sebenarnya telah hilang di masa Rasulullah. Namun wilayahnya masih ada dan akhirnya berhasil dikuasai kaum muslimin sejak era Khulafaur Rasyidin. Penyebutan wilayah lain selain Romawi dan Persia semacam Himyar ini menunjukkan masih akan ada wilayah yang bisa menjadi bagian dari apa yang disebut perbendaharaan merah dan putih selama deskripsinya memang memenuhi nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bani Abbas dihancurkan oleh invasi Mongol pada tahun 1258,
Sebenarnya tetap ada kerajaan-kerajaan muslim lainnya di berbagai wilayah. Namun yang pada akhirnya berperan besar menggantikannya adalah kekhalifahan atau kerajaan Turki Utsmani, Ottoman Empire yang berdiri sejak tahun 1299 Masehi hingga keruntuhannya pada tahun 1922 atau 1924. Kerajaan Turki Utsmani terkenal dengan bendera merah dengan berbagai variasinya sepanjang masa kekuasaannya, termasuk penambahan bulan sabit dan bintang berwarna putih. Mengingat perannya yang begitu lama, yakni sekitar 625 tahun, dengan prestasinya yang menonjol seperti penaklukan Konstantinopel, dinasti inilah yang dimaksudkan atau termasuk perbendaharaan merah dan putih tersebut. Walaupun Turki Utsmani telah tiada, bendera dengan pola serupa juga masih dipakai negara Turki hingga sekarang. Beberapa orang Indonesia selanjutnya menganggap perbendaharaan merah dan putih yang diberitakan Rasulullah itu bisa jadi adalah Indonesia dengan benderanya yang berwarna merah dan putih. Tentang bendera ini, keberadaannya sudah ada sejak zaman Majapahit dan kini dipakai beberapa negara di Nusantara. Khusus untuk Indonesia, setelah terbentuk dan merdeka dengan menggunakan bendera merah putih, maka peran pertamanya yang jelas terlihat adalah menjadi inspirator kemerdekaan beberapa negara di Asia dan Afrika. Hingga sekarang peran politik negara-negara di wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia yang terlihat adalah pemberi dukungan terkuat dalam masalah kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds. Indonesia juga saat ini terkenal sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi cukup wajar bila ada pengharapan bahwa Indonesia atau wilayah Nusantara lah yang kelak akan memimpin kebangkitan Islam di masa Imam Mahdi. Apalagi banyak riwayat yang menyebutkan bahwa pendukung Al-Mahdi berasal dari wilayah timur. Meskipun demikian, peran Indonesia ataupun wilayah Nusantara dalam awal pembaiatan Imam Mahdi belum diketahui. Mungkin saja ada yang terlibat, tapi riwayat yang ada hanya bersifat global. Adapun peran wilayah timur, khususnya Nusantara, daerah di antara dua lautan termasuk Indonesia pada masa kedatangan Imam Mahdi hingga kemunculan Dajjal, saya tak meragukannya sedikitpun, karena hal ini disebutkan secara detail dalam beberapa riwayat. Tentu saja ini semua tidak melupakan poin yang terpenting, yakni andai kejadian akhir zaman tersebut benar-benar berdekatan atau terjadi di masa kita. Wallahu a'lam bishawab.